Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kita masih ada di Kisah Rasul pasal 2. Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa yang menjadi kelebihan dari gereja di akhir zaman ini dibandingkan dengan gereja mula-mula yang mengalami manifestasi roh yang luar biasa, dan bagaimana mereka mengalami kepenuhan dan Tuhan menambahkan ketika mereka menjadi partner daripada Roh Kudus, sehingga mereka dari Dorea menjadi karisma. Namun kepenuhan mereka tidak membawa gereja mula-mula kepada kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya dan khusus diperuntukkan bagi gereja di akhir zaman ini. Kita belajar bahwa apa yang kita harus penuhkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kesempurnaan gereja, berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Matahari lambang daripada Bapa, Bapa lambang daripada kasih. Kita harus mencapai kasih agape. Berdiri di atas bulan, berbicara tentang Yesus yang adalah firman. Kita harus penuh dalam firman, mencapai tanah hati yang keempat. Bicara tentang Roh Kudus, bintang, 12 bintang, bicara tentang Roh Kudus. Kita harus mencapai kepenuhan Roh Kudus sampai ditenggelamkan, bukan lagi sebatas lutut, sebatas mata kaki, lutut, pinggang, tapi kita harus ditenggelamkan. Yeskiel 47, lambang dari kuasa Roh Kudus. Nah, gereja yang sempurna berkepenuhan di dalam Tritunggal Allah, itulah yang kita pelajari minggu lalu. Nah, pada minggu ini kita belajar kembali di Kisah Rasul pasal 2. Di Kisah Rasul pasal 2 kita membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kisah para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita fokus di ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saya ulangi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, kata penuh inilah yang kita akan pelajari lebih dalam lagi. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan di bawah kata penuh itu, saudaraku, ada angka 4130. Kita lihat lebih lanjut. Ya, 4130, saudaraku, dalam bahasa Greka dipakai kata pleto. Pleto itu kita lihat fokus saja yang dibawa. Ada satu, to fill. Yang kedua, to be fulfilled atau to be filled. Nah, kata penuh, saudaraku, di dalam kata yang pertama, kata aktifnya adalah to fill, diisi.
Dan diisi ini, ya cukup, diisi ini saudaraku bukan diisi selesai, tidak. Diisi sampai penuh, to be fulfilled, to be filled, sampai penuh. Nah, peristiwa yang terjadi di atas loteng, dalam bahasa Indonesia saudaraku dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tetapi saudaraku sesungguhnya pengertian daripada kata penuh di situ adalah to fill sampai full. Dan diisi itu bukan lalu diisi selesai. Kalau kita saudaraku diisi, kita penuh, tapi baru sebatas mata kaki. Lalu kita diisi lagi saudaraku, sebatas lutut. Diisi lagi, baru sebatas pinggang. Diisi lagi, baru saudaraku kita ditenggelamkan. Nah, minggu lalu kita belajar perbedaan antara gereja mula-mula dengan di masa kita ada gereja akhir zaman ini yang diberikan hak khusus, yaitu kesempurnaan, pernikahan, penyingkiran, dan memerintah sampai selama-lamanya. Berbeda. Mereka yang masuk dalam 3,5 tahun memerintah selama 1000 tahun damai. Tetapi bagi orang yang sempurna, yang menikah, yang disingkirkan, yang diubah dengan tubuh kemuliaan, memerintah selama-lamanya. Nah, yang diberikan saudaraku kepada gereja mula-mula untuk diisi itu saudaraku, diisi sampai penuh, to be filled, sampai penuh. Dan karena kepenuhan yang mereka terima, saudaraku, ketika mereka dipenuhkan, mereka tidak berhenti. Tidak berhenti. Mereka terus-menerus melakukannya, dan itu seperti satu bola salju. Dan mereka diberikan prioritas pada waktu gereja mula-mula itu untuk menyatakan tentang Roh Kudus bagi dunia, di dalam kehidupan kekristenan yang ada. Dengan praktek kuasa daripada itu adalah saudaraku, mereka diberikan dari satu kekhususan lain. Dari kepenuhan itu mereka beralih dari dorea masuk ke dalam karisma. Sekali lagi, dari dorea masuk menjadi karisma. Kalau sekarang kita dipenuhkan dorea, kita harus menambahkan baru Roh Kudus memberikan kita karisma, karunia. Pada waktu zaman gereja mula-mula Kisah Rasul pasal 2, peristiwa itu saudaraku terjadi dalam seketika. Dari kepenuhan dorea menjadi suatu kepenuhan karisma. Mengapa? Kalau kita membaca ayat 5 dan sampai selanjutnya, mereka itu berkata-kata suatu bukan hanya bahasa-bahasa lain, tetapi sudah berbahasa dunia, di mana orang-orang yang ada dikumpulkan oleh Tuhan di bawah loteng. Dan mereka mendengar, dengan heran mereka tercengang-cengang, dikatakan karena 120 orang itu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka. Nah, itu sudah merupakan karunia. Karunia saudaraku, bahasa roh yang ditafsirkan menurut bahasa mereka masing-masing. Nah, peristiwa itu saudaraku adalah merupakan kekhususan yang diberikan Allah melalui Roh Kudus kepada gereja mula-mula. Sekali lagi kepada kita, saudaraku, tidak langsung seperti ini. Tetapi apa yang mereka terima, saudaraku, tidak membawa mereka kepada kesempurnaan. Nah, kita yang ada, saudaraku, dibawa kepada kesempurnaan yang akan menjadi bagian dari gereja. Itu, saudaraku, kita dasari dulu. Karena yang akan kita lihat, saudaraku, adalah kata to be filled. Dipenuhkan, saudaraku, dipenuhkan. Dan kepenuhan itu terjadi. Kepenuhan itu, saudaraku, terjadi dan ditambahkan karena ada kerjasama. Ada kerjasama antara
percaya yang berkumpul di atas loteng dengan Roh Kudus. Kelemahan gereja sekarang, saudaraku, kurang kerjasama antara orang percaya dengan Roh Kudus. Selama 10 malam, ini contoh, selama 10 malam, berapa banyak saudaraku pembicara di atas mimbar ini berkata, kita harus aktif, kita harus membuka mulut, kita harus berkata-kata, kita harus mengucap syukur, kita harus menyembah Tuhan, kita harus haleluya, haleluya, puji Tuhan dan sebagainya. Namun saudaraku, tidak ada kerjasama antara jemaat yang hadir dengan Roh Kudus. Oleh karena itu saudaraku, saya perhatikan karena saya berkeliling selama 10 malam di bawah. Nah, saya lihat ada yang diam, ada yang melihat dia, saudaraku, ada yang memantau dan sebagainya. Tidak ada kerjasama. Sekali lagi saudaraku, segala satu yang luar biasa akan terjadi dalam dunia kekristenan itu akan terjadi apabila ada kerjasama antara jemaat atau hamba Tuhan atau semua yang terlibat dalam gereja lokal, saudaraku, kerjasama dengan Tuhan. Amin. Kerjasama dengan Tuhan. Tanpa itu tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada sesuatu, saudaraku, yang terjadi menurut apa yang Tuhan rencanakan. Nah, peristiwa di atas loteng sudah terjadi. Dan malah hari ini kita belajar, saudaraku, bagaimana apa yang ada dalam hidup kita. Kalau kita laksanakan, kita kerjakan, saudaraku, kita lakukan, kita jalani dengan kerjasama, maka to be fair itu, saudaraku, akan menjadi suatu karya yang luar biasa. Bukan saudaraku, kita, karena kita tidak mampu. Tetapi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita, saudaraku, menurut pandangan kita, bagaimanapun minimnya, bagaimanapun sedikitnya, bagaimanapun, saudaraku, kemampuan itu, kalau kita kerjasama dengan Tuhan, maka akan menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat yang pertama. Kita buka kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ke-6. Kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Kita tahu semua, saudaraku, bahwa Darius, Raja Darius, dia menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun. Dan saudaraku, diangkatlah mengangkat 120 wakil-wakil raja, dan di atas mereka diangkat 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satunya. Dan Daniel ini memiliki kelebihan dari 2 yang lain. Dari antara 3, saudaraku, Daniel memiliki kelebihan. Karena apa yang dia telah tabur di masa mudanya, maka dia tuai, saudaraku, ketika dia diangkat. Nah, yang lain merasa iri. Yang lain, saudaraku, merasa, wah, kalau begini bahaya buat mereka. Karena Daniel akan menjadi pejabat yang disegani, yang diutamakan dan disayang oleh Raja Darius. Nah, bagaimana caranya? Mereka mencari kesalahan, saudaraku. Umum dalam dunia, kesalahan demi kesalahan, saudaraku, dicari, tapi tidak didapatinya. Maka dari mereka berkata, ada satu yang bisa kita buat, yaitu bagaimana ketekunan, kesetiaan Daniel dalam mencari Allah. Lalu, saudaraku, digosoklah Raja Darius dan dibuatlah satu perintah bahwa selama dalam 30 hari tidak boleh menyampaikan permohonan kepada siapapun. Nah, dari Darius, saudaraku, membuat surat perintah itu. Ayat 11 kita langsung. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, kita lihat satu kehidupan yang luar biasa dari seorang yang bernama Daniel. Di tengah tekanan hidup, di tengah saudaraku ancaman yang berkaitan dengan hidup, ada sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Ada sesuatu saudaraku yang tidak bisa dikekang. Ada sesuatu yang tidak bisa terbantah. Ada sesuatu saudaraku yang tidak bisa dihentikan. Ada sesuatu yang begitu bergelora di dalam dirinya, dalam hatinya, saudaraku, dalam jiwanya, dalam rohnya. Ini sudah merasuk sampai ke jiwa. Ini sudah merasuk ke dalam roh, ke dalam kehidupan. Udah menjadi satu kehidupan Daniel, bahwa dia harus datang 3 kali sehari kepada Allah, berlutut, memuji, dan berdoa. Nah, saudara kasih Tuhan, ini suatu yang hasil daripada apa yang kita tadi pelajari dengan ayat dasar kita, Kisah Rasul pasal 2. To be filled, saudara. Dari fill, diisi, saudaraku, menjadi to be filled, menjadi penuh. Nah, kepenuhan ini, saudara kasih Tuhan, dimiliki oleh seorang yang bernama Daniel. Kepenuhan dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal beribadah. Dalam hal dia datang kepada Tuhan. Dalam hal, saudaraku, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam hal dia memuji Allah. Dalam hal dia bersekutu dengan Allah. Dalam hal, saudaraku, dia berdoa kepada Allah. Nah, ini sudah menjadi satu kehidupan yang nyata. Dia tidak perlu lagi diperintah, dia tidak perlu lagi, saudaraku, diingatkan, tidak perlu lagi, saudara Tuhan, dilakukan. Padahal dalam keadaan dia tertekan dengan segala situasi kondisi yang ada. Tetapi saudara kasih Tuhan, inilah yang kita perlu pelajari. Ada kerjasama. Yang pertama yang diawali, saudaraku, dari dia mengisi. Allah mengisi hidupnya, saudaraku, dan karena dia mengisi, karena dia bertindak terlebih dahulu, dia datang kepada Tuhan, saudaraku, maka Tuhan mengisi. Dan saudaraku ya Tuhan, dia terus. Ada satu, saudaraku, persekutuan, ada satu kehidupan yang nyata. Tidaklah heran, saudaraku, walaupun dalam tekanan, Daniel tetap 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jam terbang kita di dalam kita bersekutu dengan Tuhan? Dalam kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dalam kita berdoa, dalam kita selalu memuji Tuhan. Apakah sudah seperti Daniel, atau saudaraku banyak lebih bolongnya daripada daftarnya kita, absennya kita selalu dari Tuhan, di dalam Tuhan? Kehidupan yang terjadi, saudaraku, kehidupan itu kita harus membangun. Kita harus, saudaraku, membangun seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Contoh yang pertama, Daniel. Saudara kasih Tuhan, kita baca ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Diperintahnya lah, pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koreshi, orang Persia. 3 pemerintahan saudaraku Daniel ada sebagai pejabat tinggi. Pengakuan dari Darius bagaimana Allah yang disembah, bagaimana kehidupan kerohanian yang nyata dari seorang yang bernama Daniel. Dia membangun saudaraku kehidupannya.
Dia mengisi hidupnya pada awalnya dengan memuji Tuhan, menyembah, berlutut, saudara, merendahkan diri dan mencari Tuhan. Dan saudara Tuhan, dari dia yang mengisi, maka Allah mengisi. Dan pengisian itu saudara tidak berhenti. Dan menghasilkan saudara satu kehidupan yang tidak bisa dihentikan dengan segala situasi, kondisi apapun. Dia tetap saudaraku datang, dia katakan dia naik ke atas kamar atasnya, dan dari atas itu dikatakan tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allah. Ada sesuatu. Kalau kita saudaraku ingin mencapai levelnya Allah, kalau kita ingin mencapai saudaraku ukuran Allah, mau tidak mau kita harus menuruti prinsip hidup kerohanian dari Daniel. Kalau tidak, kita tidak akan mencapai ukuran Kristus. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Mari, yang pertama, Daniel. Yang kedua, kita buka saudaraku Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal 6. Kita membaca ayatnya yang pertama. Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara kasih Tuhan, sampai di situ kita lihat dari 5 roti dan 2 ekor ikan, sesuatu saudaraku yang mustahil untuk 5.000. Itu adalah langsung bekal dari seorang anak dan untuk dia. Tetapi kita melihat di sini bahwa apabila ada sesuatu yang minim, ada sesuatu saudaraku yang kecil, ada sesuatu yang sedikit, saudaraku. Apabila kita mau mengisi kekosongan yang ada pada waktu itu, apa kekosongan itu? Mereka perlu dari belas kasihan Yesus, saudaraku. Nah, Yesus berkata, di mana kita akan membeli? Tidak ada. Bahkan kalau andai ada pun kasnya 200 dinar pun tidak akan cukup. Lalu yang ada, saudaraku, yang ada adalah 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dari sesuatu, saudaraku, yang kecil, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi, saudaraku, apabila kita mau mengisi kekosongan itu, kita mau, saudaraku, bertindak,
kita mau saudara Tuhan melakukan sesuatu yang sedikit yang tidak mungkin itu saudara, kita mau mengisinya, maka apa yang terjadi? Kita lihat saudara, bukan lagi makan sepotong kecil saja, tidak cukup. Tetapi saudara, mereka 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Dan ada lebih 12 batu. Seringkali saudara kita berkata, aku punya segini tuh, untuk hidup saja tidak cukup. Walaupun kami harus berhemat pun tidak mencapai 1 bulan. Dan saudara kita berkata bahwa tidak bisa aku melakukan segala sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berkata demikian. Kita tidak mau mengisi kekosongan. Tidak ada satu kerjasama. Allah ingin mengisi kita, namun Dia ingin kita terlebih dahulu mengisi kekosongan itu menjadi satu kehidupan yang nyata, menjadi suatu saudaraku yang membuktikan bahwa apapun yang terjadi saudaraku dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, mari kita lakukan untuk Tuhan. Percayalah saudara, kalau kita mengisi sesuatu yang tidak mungkin, Allah menjadikan itu mungkin. Yang tidak bisa saudaraku, Allah sanggup menjadikan itu ada. Yang tidak bisa saudaraku, Allah sanggup menjadikan itu bisa. Tapi seringkali saudaraku kita berpandai berdalih. Anak kecil ini saudaraku menyerahkan itu kepada Filipus. Dan Filipus berkata, di sini ada seorang anak yang menyerahkan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi nggak mungkin untuk makan sebanyak orang ini. Di mana kita bisa membeli 200 dinar saja tidak cukup. Segala sesuatu dikatakan tidak cukup, tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi mari saudaraku, yang kedua kita belajar bahwa dalam keadaan bagaimanapun saudaraku, kalau kita mau mengisi, kita mau berbuat sesuatu, kita mau melangkah, maka saudaraku, Yesus akan menerima itu, mengucap syukur kepada Bapa dan memecah-mecahkannya saudaraku. Maka dari yang dikit itu dipecah-pecahkannya saudaraku dan dibagikan. Ketika orang makan sampai kenyang, ada lebih 12 batu. Kalau anak itu saudaraku, dia hanya memegang, ini bagianku, ini punyaku, ini untukku, saudaraku, tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak saudara Tuhan yang kita bisa perbuat untuk Tuhan, dan yang kita sudah perbuat untuk Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita sudah bekerjakan untuk Tuhan? Apa yang kita sudah perbuat untuk Tuhan? Apa kita sudah hanya berkata terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu? Tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Alfa. Ada sesuatu yang tidak bisa saudara Tuhan ditahan. Ada sesuatu saudaraku yang merupakan dari sisi kita diberkati, kita menerima segala sesuatu dari Tuhan. Ada satu sisi yang kita harus kerjakan. Tadi ketika Pak Alfa bersaksi, saudaraku, Bonar berkata kepada saya di belakang, ada satu direksi daripada BCA, dan sekarang dia melayani, dan dia berkata bahwa pekerjaan Tuhan, pelayanan, memang benar tidak bisa berjalan tanpa ada orang yang peduli, tanpa ada orang yang mau sibuk, tanpa ada orang yang mau berkorban, tanpa ada orang yang memikirkan next kelanjutan daripada pelayanan hari ini. Tidak, kalau tidak saudaraku, maka pelayanan itu akan stuck, akan vakum. Dan kalau kita tidak peduli, maka orang lain pun tidak akan peduli. Kereta tidak akan berjalan tanpa lokomotif. Kalau lokomotif tidak ada lokomotif, gerbongnya mati. Kalau kita saudara Tuhan berdiam diri, kalau tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang saudaraku yang mau memikirkan, tidak ada orang yang mau bertindak, tidak ada saudaraku yang mau mengisi, yang hanya berkata nggak cukup, nggak mungkin, maka saudara Tuhan, tidak akan ada mujizat, tidak akan ada hal-hal yang luar biasa, tidak akan saudaraku memberi makan 5.000 orang laki-laki. Makanya orang hanya berkata, ya, kenapa
nggak mau bawa ransom? Kenapa panitia tidak mau menyediakan dan sebagainya dan sebagainya? Mari saudara. Yang kedua kita belajar dari seorang anak yang mau mengisi kekosongan yang ada dengan apa yang ada dalam diri, dengan apa yang ada di dalam kehidupan dia, dengan apa yang ada menjadi bagian dia, harta dia, kepunyaan dia, segala sesuatunya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia, dan dia mau mengisi kekosongan itu. Maka saudaraku, Allah mengisi melalui menerima Yesus, menerima roti itu, mengucap syukur, memecah-pecahkannya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Kita baca ayatnya yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kehidupan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam satu pernikahan, dalam satu pesta, dalam satu rumah tangga, dalam satu keluarga. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-9, tetapi pelayan-pelayan itu tahu dari mana anggur itu. Dari mana anggur itu? Pelayan-pelayan itu tahu dari air. Dari air yang mereka masukkan ke dalam 6 tempayan. Dari air saudaraku yang mereka timba, yang mereka saudaraku bawa dengan gayung dan mereka mengisi saudaraku 6 tempayan itu. Pelayan-pelayan itu tahu. Mengapa? Karena mereka yang melakukannya. Jadi saudara kasih Tuhan, yang mengerjakan itu yang mengetahui segala sesuatunya. Amin. Yang mengerjakan sesuatu, yang tahu segala sesuatunya, dan yang pertama-tama yang mengetahui segala proses-proses itu terjadi. Dari awal proses itu terjadi, Yesus berkata, isi tempayan itu dengan air. Ada 6 tempayan. Kalau kita mau fokus kepada konteks daripada ayat ini, adalah bicara tentang pernikahan, bicara tentang keluarga, bicara tentang rumah tangga. Mari saudara, kita belajar bahwa Alkitab berkata bahwa tanpa air yang diisi yang menjadi anggur, saudara, maka peristiwa pernikahan apapun, peristiwa kehidupan rumah tangga apapun, saudara, dari manis anggur berkurang sampai kehabisan. Dan apa saudaraku yang membuat ayat 10 berkata bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Sampai sekarang. Biasa saudaraku yang baik lalu berkurang, kurang baik, dan berakhir kepada yang tidak baik. Dan apa saudaraku yang harus kita isi agar
Anggur yang kita berikan, keharmonisan saudaraku dalam keluarga, keharmonisan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak saudaraku, bisa menjadi satu perjalanan yang baik, mengisi tempayan ini saudaraku. Angka 6, angka manusia. 6 tempayan saudaraku diisi dengan air. Air lambang daripada apa? Firman Allah. Mari saudaraku, kalau kita mau mengisi kehidupan kita dengan firman, dan kita saudaraku menelaah dan menerima firman itu menurut kehendak Allah, bukan saudaraku menurut kehendak kita. Sekarang saudaraku banyak yang memberitakan firman menurut kehendak, kepentingan dari dua belah pihak. Pihak pembicara dan pihak yang menerima firman itu. Masing-masing mengelola menurut kepentingan masing-masing, bukan kepentingan Tuhan. Bukan kepentingan Tuhan. Maka tidaklah heran saudara Tuhan, apa yang mereka terima bukan merupakan satu firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga saudaraku, orang lebih cenderung hidup manusia itu dari roti, dari kebutuhan hidup, daripada firman. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana saudaraku kalau kita isi kekosongan hidup kita dengan firman. Dan itu akan terus terjadi saudaraku, dan akan terus bergulung, dan akan terus menjadi satu kehidupan. Maka apapun saudara Tuhan, dan berapa lama pun kehidupan rumah tangga kita akan senantiasa manis dan manis selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita harus mengisi. Kita harus tahu bahwa pelayan-pelayan itu tahu proses dari air menjadi anggur. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita biarkan saudaraku, kita tidak mengisi dengan air, tempayan itu tidak akan menghasilkan anggur. Demikian pula kehidupan kita saudaraku. Kita jangan hanya menuding, kita jangan hanya berkata ini untuk kamu, ini untuk kamu. Hai suamiku, ini untuk kamu. Hai istriku, ini untuk kamu. Tidak saudaraku. Mari kita sama-sama berkata, mari kita isi kehidupan kita dengan air firman Allah. Maka kita yakin saudaraku dan percaya bahwa ketika kita mengisinya saudaraku, maka firman itu akan memberikan kemanisan-kemanisan kembali. Haleluya. Haleluya. Dan kalau tidak saudaraku, kita akan terus terpuruk. Rumah tangga kita akan tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang ada. Antara suami istri saudaraku akan memiliki kepentingan-kepentingan pribadi yang nyata. Bagaimana solusi? Kita buka Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita kembali kepada konteks sandang, pangan, dan papan. Namun kalau kita kembali kepada apa yang kita pelajari, bagaimana kita bisa satu mengisi dan diisi terus. Ada satu tindakan, ada satu kehidupan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Sekali lagi saya ulangi, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Haleluya. Amin. Soal sejahtera. Segala sesuatu boleh kelimpahan, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada surga dalam rumah tangga kita. Amin. Tidak ada surga dalam keluarga kita. Dalam keluarga besar kita tidak ada surga. Tidak ada damai. Damai sejahtera. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal sejahtera.
soal kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus. Hal itu saudaraku sudah mulai berangsur-angsur hilang dalam kehidupan kekristenan yang ada, dalam keluarga yang ada, dalam segala sesuatu. Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah itu? Kebenarannya. Bukan soal makan dan minum. Soal sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Bukan soal segala sesuatunya. Maka kalau kita memiliki itu semua, kita memiliki suatu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka soal sandang, pangan, dan papan, suatu yang tidak akan menjadi beban bagi kita. Kenapa saudara? Kita sibuk dengan Allah, Allah sibuk dengan kita. Haleluya. Kita diam saudaraku, Allah diam. Mereka dipenuhkan dari tufir saudaraku, mereka mengisi. Dan saudaraku, mereka bergerak. Dan saudara Tuhan terus berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka dipenuhkan dari Dorea menjadi karisma. Itu yang kita pelajari, saudara. Dari sesuatu yang tidak ada diisi, saudaraku. Roh Kudus mengisi dan mereka saudara Tuhan menerima dan mereka bergerak, mereka bekerja, mereka berkarya, saudara. Mereka tidak menunggu komando, saudaraku, menunggu segala sesuatu, menunggu perintah dan sebagainya, tidak. Kalau kita memiliki kerajaan Allah dan kebenaran, saudaraku, maka orang itu akan cermin, selalu tidak bisa diam melihat sesuatu yang belum beres, kurang beres, tidak berjalan. Dia tidak ada sesuatu yang tidak bisa menahan. Dia akan bekerja, dia akan berkarya, saudaraku, dia akan bertanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Apa lagi yang aku harus kerjakan? Bagaimana segala sesuatunya kok bisa berhenti, bisa begini, saudara? Tidak. Dia tidak bisa menahan, tidak bisa diam, saudara. Kalau ada sesuatu yang kotor, dia akan bersihkan. Ada sesuatu yang tidak baik, saudara, dia akan perbaiki. Ada sesuatu yang Tuhan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Itu cermin dari orang yang penuh. Itu cermin, saudara, yang tidak bisa terbantahkan. Yeremia, saya ingin memakai ayat yang disampaikan oleh Pak Takan. Yeremia 29. Dalam ibadah Pelprik, firman saudaraku yang berkat luar biasa yang diterima bagi mereka yang hadir dalam ibadah Pelprik. Saya ingin sangat rampungkan menurut konteks apa yang kita pelajari pada hari ini. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudaraku, pada mulanya rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, rancangan penuh hari depan. Ayat 11. Bagaimana kita bisa menerima rancangan Allah itu? Ayat 12, ayat 13, ayat 14. Menyatakan, seperti Daniel, 3 kali sehari dia berlutut berdoa memuji Allah. Tuhan berkata dalam ayat 12, kamu berseru dan datang berdoa padaku, aku akan mendengarkan kamu. Kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan apabila kita lakukan ini saudaraku dengan segala sesuatu dengan penuh, kita isi saudaraku kehidupan kita dengan hal-hal seperti ini, maka percayalah, rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang bahagia akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan bekerja. Karena ada sesuatu yang diisi, ada kehidupan kita yang diisi dengan mencari Tuhan, berdoa, menanyakan Tuhan, mengetuk pintu, dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku dengan sungguh, dengan sepenuh hati, maka engkau akan menerima. Apa yang kita akan terima? Rancangan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Namun seringkali saudaraku, ayat 5, ayat 6, ayat 7 tidak terjadi. Karena ayat 5, ayat 6, ayat 7 saudaraku, masalah rumah tangga yang tidak menjadi satu berkat. Masalah kebun saudaraku, tidak menjadi berkat. Kita pandai berdalih saudaraku. Saya ingin tutup dengan apa yang saya bawakan kemarin ketika ucapan syukur di rumah Pak Yosi saudaraku, dengan ucapan syukur dari Tante Sonya 79 tahun. Mari kita buka Markus pasal 10. Injil Markus pasal 10 ayat 28. Markus pasal 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan inginkan kita meninggalkan keluarga kita, lalu kita seperti orang yang menggundulkan kepala saudaraku masuk dalam satu tempat, lalu sampai Tuhan terus di sana. Tidak ada kamus Tuhan saudaraku berbuat demikian, karena pada mulanya ketika dia merestorasi dunia, dia sudah berkata, beranak cuculah dan kuasailah bumi, dan biarlah segala apa yang aku ciptakan menjadi berkat bagimu. Jadi saudara dari Tuhan, kita lihat di sini pengertian daripada ayat ini adalah, barang siapa yang meninggalkan ayah dan ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, maka dia akan menerima pada masa ini juga 100 kali lipat. 100 kali lipat. Dan itu akan membawa dia sampai kepada hidup yang kekal. Berarti saudaraku, apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang diisi dan dia mengisi. Apa yang dia lakukan saudaraku? Kembali saya ingin katakan prinsip salib. Prinsip salib saudaraku. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Prinsip salib. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kita meninggalkan yang horizontal ini saudaraku, kita berlaku dan berbuat, kita lebih mengutamakan yang vertikal. Kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan, kita saudaraku bersekutu dengan Tuhan. Bukan kita mengabaikan saudaraku, tetapi mengutamakan. Jadi saudara perhatikan perkataan saya. Bukan kita mengabaikan, bukan kita tidak bertanggung jawab, bukan kita meninggalkan. Tetapi saudaraku, yang mana menjadi prioritas, yang mana menjadi utama, yang mana saudaraku yang menjadi sesuatu yang kita lebih dahulukan dari segala hal-hal yang berkaitan dengan
horizontal tersebut, saudaraku, kita mengasihi Tuhan, kita mencari Tuhan, saudaraku, dan kita bersekutu dengan Tuhan dan sebagainya. Maka sebagaimana yang terjadi dalam diri Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 32, bahwa Yesus bertumbuh di dalam apa? Dalam jasmani, dalam rohani. Dia bertumbuh, saudaraku, dan dia makin dikasih oleh siapa? Makin dikasih oleh Allah, dan makin dikasih oleh sesama manusia. Sebagai Tuhan, yang Tuhan inginkan ajarkan dalam Markus pasal 10 inilah bahwa kita mengutamakan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita anggap lebih membuat kita lebih hidup, lebih kaya dan sebagainya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan berkata, pada waktu sekarang juga, pada masa ini juga, engkau akan menerima 100 kali ganda dari apa yang Tuhan akan lakukan. Karena apa yang telah engkau lakukan untuk Tuhan. Jadi begini, saudaraku, dalam prinsip salib tersebut kita mengasihi Tuhan, saudaraku, dan kita membuat dia terus, saudaraku, lebih utama. Maka ketika saudara Tuhan kepenuhan itu terjadi, kepenuhan kasih yang kita wujudkan dalam mencari Tuhan, dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam mengutamakan Tuhan dan sebagainya. Ketika saudaraku kita mengisi hidup kita dengan kasih Tuhan, saudaraku, dengan kasih mengasihi Tuhan, dan kita terus, saudaraku, memumpuk dan memumpuk, saudaraku, maka ketika itu menjadi tubuh Pil, saudaraku, penuh sepenuh-penuhnya, maka kasih itu akan Tuhan curahkan bagi kita. Haleluya. Berapa banyak orang kita, saudaraku, yang mengabaikan hal itu. Maka kasih Tuhan curahkan, saudaraku, kepada kita. Kasih itu, saudaraku, akan melebar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Menjadi berkat, saudaraku, bagi keluarga kita. Apa yang kita tinggalkan dikatakan di sini, karena aku dan karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaraku, rumah Tuhan berikan lebih. Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, saudaraku, ada satu keharmonisan. Jangan lupa prinsip salib, saudaraku, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan lupa. Saya tidak ingin, saudaraku, saudara terlalu mengasihi Tuhan lalu melupakan sesama. Melupakan, saudaraku, mengabaikan, tidak bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Tidak boleh. Prinsip salib, saudaraku, harus terwujud. Struktur gereja Tuhan, saudaraku, adalah Yesus kepala, suami, saudaraku, istri dan anak-anak ada di sini. Baru urusan pro, saudaraku. Jadi termasuk keluarga besar, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, dikatakan ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, semuanya, saudaraku, yang kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan berkata 100 kali lipat aku akan kerjakan bagimu. Haleluya. Kalau hal begini sukar untuk haleluya. Karena harus mengutamakan Tuhan. Coba kalau mengutamakan ladang. Amin. Ada amin? Enggak kita juga. Udah pintar sekarang. Habis uang sih kemarin. Saudaraku, berapa kepenuhan kita di dalam Tuhan? Seberapa kita sudah dipenuhkan dalam Tuhan? Seberapa kita sudah memenuhkan hidup kita dalam Tuhan dan di dalam Tuhan? Kalau kita ingin, saudaraku, menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, mari. Kalau ada yang kosong, kalau kita renungkan, ada banyak hal yang kosong yang dalam kita lakukan. Mari. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak ingin saudara mengutamakan Tuhan, namun mengabaikan keluarga. Tidak. Karena semua harus seimbang. Ingat, saudara, kembali kepada tabernakel. Harus seimbang. Harus berjalan bersama. Harus ada kehidupan bersama, saudara. Sehingga kita tidak menyenangkan hanya hati Tuhan, tapi kita juga menyenangkan hati keluarga kita. Haleluya. Sehingga kita bukan hanya dipuji oleh Tuhan, seperti Yesus aku dipuji oleh Bapa. Sesungguhnya inilah anakku yang kukasihi. Kita selalu, Tuhan akan memuji kita di hadapan siapa? Di hadapan iblis. Namun saudara, kalau kita hanya dipuji Tuhan, saudara, wah luar biasa dia untuk pekerjaanku. Iblis bilang apa? Keluarganya berantakan. Sanak saudaranya tidak terurus. Ayah dan ibunya tidak semuanya terabaikan. Iblis menuding, saudara. Ingat, kita punya musuh yang selalu menuding kita. Oleh itu jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi mari kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Satu berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara kembali kepada apa yang saya bawakan kemarin dalam Mazmur 128, bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan. Maka
dia akan menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jerih payahnya akan dia nikmati. Karena Pengkhotbah pasal 6 berkata, di bawah matahari aku melihat banyak orang diberkati, tapi tidak diberikan karunia menikmati. Apa kesalahannya? Yang vertikal diabaikan. Yang vertikal diabaikan. Maka yang horizontal pun tidak dinikmati. Di bawah matahari aku melihat bahwa ada orang yang diberkati luar biasa, tapi tidak diberikan karunia menikmati. Sekali lagi, kenapa? Mengabaikan yang vertikal, mengutamakan yang horizontal. Tidak menerima karunia menikmati. Banyak hal yang bisa terjadi. Banyak masalah bisa terjadi, saudara. Banyak kehidupan bisa terjadi. Namun Mazmur 128 berkata bahwa apabila seseorang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, takut akan Tuhan menurut jalan yang ditunjukkannya, saudara, vertikal, maka yang horizontal, Tuhan berkata, engkau menikmati jerih payahmu. Haleluya. Haleluya. Gak usah lebih banyak, saudaraku, gak usah pas-pasan aja. Pas mau beli apartemen ada, pas mau beli villa ada, mau beli Mercy ada, saudaraku, pas-pasan aja, gak apa-apa, gak perlu lebih-lebih, saudaraku. Serba pas, gak apa-apa. Pas mau ke luar negeri ada, pas saudaraku begini ada, segala satu ada. Tapi jangan ke naik club saudaraku ada, jangan, itu gak boleh. Mari, saudaraku. Kalau kita mencari hidup takut akan Tuhan, maka yang horizontal ini akan menjadi kebahagiaan dalam kita. Amin. Amin. Istrimu akan seperti pohon zaitun, anak-anakmu akan seperti dikatakan dalam ayat 128, di sekeliling mejamu. Engkau akan bahagia melihat Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Keluarga, rumah tangga, semua akur, semua rukun, semua saudaraku. Oh, saling bahu-membahu, saudaraku. Bukan saling gotong-menggotong, bukan saling bunuh-membunuh, bukan saling menghancurkan, bukan, saudaraku. Tetapi saling bahu-membahu, saudaraku. Engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem, kebahagiaan rumah tangga, saudaraku. Dan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Haleluya. Amin. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, saudaraku. Bukan melihat mereka hancur, bukan, tapi melihat mereka bahagia. Melihat mereka saudaraku hidup rukun, mereka saling mengasihi dan sebagainya. Itulah yang menjadi berkat bagi kita. Mari, saudara. Mereka bisa dipenuhkan, kita pun bisa ditemukan. Amin. Kalau mereka saudaraku bisa menjadi berkat, kita pun bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Kita datang.